Ya kita sih tahun ini kita masih mencatatkan pertumbuhan ya. Jadi masih bagus karena di awal tahun banyak proyek-proyek yang di tahun lalu karena masih efek daripada pandemi itu akhirnya bisa jalan. Nah di sisa akhir tahun ini memang masih ada beberapa proyek yang sedang kita kerjain, terutama dari segmen government ya. Karena memang secara spending, terutama kalau kita ngomong segmen B2B korporasi itu kan government termasuk part of itu. Jadi memang daya belinya di sisi government itu memang masih cukup lancar. Jadi kita sih optimis sampai akhir tahun ini target perusahaan yang kita set di awal tahun masih pasti akan bisa dicapai. Kita targetkan sebenarnya pertumbuhan di tahun ini itu 40%. Harusnya sih kalau by proyeksi finance mungkin akan mendekati angka itu. Nah tahun depan sih mungkin kita akan set yang agak lebih agresif ya. Untungnya karena kita main di segmen teknologi, efek COVID itu sebenarnya cukup membantu banget kan. Banyak sekali B2B terutama UMKM yang akhirnya jadi melek. Awalnya mereka merasa bahwa cara-cara yang kita pakai selama ini bisa jalan, kenapa mesti invest. Nah pada saat kena COVID kan keterbatasan ruang, waktu itu kan jadi challenging bagi mereka. Jadi mereka merasa kayaknya memang harus invest ke teknologi gitu. Nah bisnis modelnya kita sesuaikan supaya mereka itu masih bisa masuk ke investasinya. Ya, jadi karena sekarang kita menjadi part of daripada Axiata Group ya, dan Linknet kan juga tahun lalu juga diakuisisi oleh Axiata. Jadi kolaborasinya memang prioritasnya kita lakukan di internal group kita, tapi sebenarnya dari sisi kami Hypernet kolaborasi nggak cuma ke Linknet. Kami banyak juga kolaborasi dengan vendor-vendor lain, terutama dari global player gitu. Nah, dengan Linknet sebenarnya lebih ke arah kita mengkolaborasikan gimana supaya kita bisa masuk ke segmen saat itu yang kita banyak fokus prioritasnya adalah segmen finance dan segmen hospitality atau pariwisata. Nah kalau dari sisi Linknet kan memang mereka punya resources dari sisi secara jaringan, tapi fokusnya memang akan lebih banyak ke B2C-nya. Di Hypernet kami fokusnya memang ke B2B, tapi secara jaringan memang kami menggunakan partner atau vendor. Nah, kolaborasi ini yang kemarin kita create dengan adanya Linknet menyediakan jaringannya untuk pelanggan B2B tadi yang hospitality sama finance, dari Hypernet menyediakan services untuk manage service-nya. Gitu. Makanya muncullah kolaborasi itu. Nah kalau ini agak sedikit beda nih mapping secara marketnya. Tadi kalau dengan Linknet Live itu segmen B2B, finance dan hospitality. Kalau Excel 1 bis ini lebih ke arah UMKM. Jadi yang memang marketnya itu medium low, tapi kategorinya masih usaha menengah, gitu. Bukan B2C atau pelanggan retail rumahan. Karena harganya yang memang di set di produk ini cukup murah, di bawah 1 juta, jadi harapan kami harusnya market di medium low ini bisa masuk gitu. Nah kenapa ada value added seperti yang disebutkan tadi, open wifi dan security, karena kami melihat bahwa di UMKM ini mereka sebenarnya tidak hanya butuh internet talk, tapi mereka butuh services yang lain. Salah satu contohnya open wifi ini kan membantu mereka untuk monetize. Mereka pasang wifi, banyak kan dikasih gratis, tapi mereka nggak tahu siapa yang pakai, terus wifi-nya mau diapain nanti, akhirnya jadi cost kan. Dengan ada sistem ini mereka tahu profilnya, mereka bisa buat targeted marketing, atau mereka bisa jualan untuk ads. Jadi instead of jadi cost, mereka jadi value added. Nah sistem ini kita banding dengan Excel 1 bis supaya skemanya jadi bulanan. Supaya tadi mereka merasa bahwa awalnya saya kalau IT kalau canggih pasti mahal, selalu mindsetnya gitu. Nah kita rubah mindsetnya, tidak selalu IT itu mahal, karena bisa skemanya tuh OPEX atau pay as you go. Apa yang mereka pakainya kalau cuma 1 atau 2 feature ya udah bayar segitu, nggak perlu bayarnya belinya banyak tapi pakainya dikit. Kalau kita lihat selama ini ya challenge-nya UMKM kalau mungkin kita bisa summarize tuh saya sebutnya tuh 3M ya. Pertama pasti mindset-nya dulu tadi kan. Jadi kita mengedukasi kan. Karena banyak yang belum paham. Terus kedua dari sisi secara money-nya, mereka nggak punya budget. Makanya bisnis modelnya kami skemanya pay as you go. Jadi istilahnya kayak nyicil lah bayarnya. Gitu. Terus yang terakhir adalah manpower-nya. Mereka nggak punya resources untuk memanage atau mengoperate itu. Nah makanya skema Hyper itu managed service kita fully outsourcing, termasuk tim IT atau tim help desk-nya untuk bantu mereka maintain, pasang, konfigurasi gitu. Nah harusnya semua ini harus kita packaging dengan harga yang affordable bagi mereka yang memang bersaing. Makanya harapannya tadi dengan
Excel, kita create satu paket yang harganya memang cukup masuk di market segmen mereka supaya mereka bisa pakai. Dan secara penetrasi pasti karena UMKM ini tersebar, Bu, walaupun penetrasi internet masih mayoritas di Pulau Jawa, Bali, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu juga menjadi salah satu target market yang nanti kami akan masuk. Excel sudah mulai mengembangkan networknya mereka ke arah sana. Nah, kita tinggal nebengin dari pengembangan ekspansi. Ya, jadi cikal bakalnya kan kita ISP, Internet Service Provider. 2018 kita rubah menjadi Managed Service Provider karena pada saat kita masuk ke segmen B2B atau korporasi, permintaan mereka itu kompleks. Jadi nggak cuma as simple as, oh saya yang penting koneksi internet jalan dan cepat. Mereka akan request emailnya bisa dibantu nggak? Karena perusahaan nggak mau lagi pakai email-email yang gratisan. Terus kedua, data-data saya sekarang maunya digital, saya nggak mau lagi yang print manual, berarti kan harus ada penyediaan cloud. Terus belakangan banyak terjadi kasus hacking, ya, berarti kan isu cyber security juga sekarang menjadi hot topic. Betul, apalagi sekarang lagi panas nih, era-era panas, hoax, phishing gitu. Nah itu jadi salah satu concern juga bagi pelaku-pelaku ini gitu. Nah, managed service ini sebenarnya model bisnis yang dimana kita menggabungkan all-in-one solution menjadi satu package. Makanya tagline kami itu di Hypernet terima beres. Jadi customer tuh taunya kalau pakai Hypernet udah terima beres aja. Itu sebenarnya esensi daripada kenapa kami merubah konsep bisnis yang ISP yang dimana cuma hanya menyediakan jaringan internet menjadi all-in-one package untuk IT solution menjadi managed service. Dan korporasi memang maunya gitu kan. Mereka nggak mau banyak vendor gitu. Berarti peluang bisnisnya besar ya? Ya boleh dibilang begitu, tapi balik lagi tadi kan, challenging-nya adalah mindset-nya mereka udah ready belum untuk mereka transformasi ke sana kan, gitu loh. Terus terkadang masih ada kendala dari sisi biaya. Ini yang makanya kita harus bermain dengan beberapa alternatif. Ada partner yang mungkin secara functionnya mirip, tapi kalau untuk premium mungkin harganya lebih mahal. Tapi kalau untuk yang tadi kelas UMKM ya udah harganya mungkin lokal brand gitu. Itu untuk mensiasati supaya budgetnya bisa menyesuaikan. Iya, kira-kira ya tadi lah. Jadi all in one package gitu. Karena maunya kami jadi apa ya? Bisnis proses outsourcingnya si pelanggan. Pada saat pelanggan memikirkan masalah teknologi, ya udah kan mereka serahkan aja semua ke Hypernet. Kami yang manage. Jadi mereka bisa fokus ke core bisnisnya mereka. Kalau mereka healthcare ya udah fokusnya ke healthcare-nya aja. Hospitality ya udah fokusnya melayani pelanggannya mereka. Media misalnya ya udah fokusnya create konten. Tapi untuk back end-nya masalah infrastruktur, jaringan, server itu biar di-handle sama Hypernet. Saya tuh selalu bilang ke tim saya, terutama tim komersial. Jadi kita harus jadi value leaders-nya, jangan jadi price leaders. Karena kalau kita ngomong price, istilahnya kita mau coba masuk ke harga yang murah itu nggak akan bisa berhenti. Selalu ada aja orang yang bisa kasih lebih murah. Jadi harus value-nya gitu tonjolin. Nah, cara kita menonjolkan value ya salah satunya tadi dengan kolaborasi dengan grup, kolaborasi dengan pemain-pemain global, kolaborasi dengan pemilik teknologi baru, supaya kita bisa memberikan sesuatu inovasi baru ke pelanggan yang mungkin pelanggan saat ini saya ada problem tapi belum ketemu solusinya nih. Nah, itulah Hypernet bisa memberikan solusi itu supaya mereka merasa, oh beda ya ternyata Hypernet dengan provider lain yang istilah datang jualan seperti brosur. Saya punya ABCD harganya sekian, pilih yang mana Pak gitu. Belum tentu apa yang di brosur itu dia sesuai. Nah kalau timnya kami datang, kami itu lebih ke arah, Bapak problemnya apa? Kami coba bantu identify, tapi kami kasih rekomendasi. Kalau nggak sesuai, Bapak kasih kami masukan, kami create lagi yang baru. Makanya tim kami tuh, kalau sales itu kami nggak sebut namanya account manager atau sales, tapi kami sebutnya solution business partner. Karena memang pengennya kami adalah kami jadi business partner mereka untuk memberikan solusi. Jadi tujuannya adalah, ya kalau mereka growth, ya kita growth. Esensinya lebih keras, karena kalau main managed service kan kontrak basis. Pelanggan akan melanjutkan kontrak kalau mereka merasa mendapatkan benefit dari Hypernet. Nah, kalau misalnya mereka merasa benefit yang nggak ada, malah cuma bayar terus jadi cost, pasti akan di-terminate kontrak kami. Jadi kami harus punya mindset gimana caranya supaya kontrak kami ini terus-terusan diperpanjang. Makanya benefitnya harus tambahin terus.
pastinya competition, karena memang di market ini kan memang nggak cuma kami ya. Apalagi teknologi itu dinamis banget gitu. Banyak berbagai macam solusi bisa di crafting, dibikin dengan hasil yang sama. Terus kedua memang terkadang masih masalah budget. Itu kendalanya pertama kalau dari sisi infrastruktur kita belum merata. Makanya seringkali orang mengatakan kenapa harga internet di Indonesia masih mahal dibandingkan negara lain. Ya karena kondisi geografis Indonesia luas, kepulauan pula. Jadi untuk bangun infrastruktur itu tidak bisa instan dan butuh biaya besar. Makanya pemerintah ikut campur tangan dalam proyek yang ada di Kominfo, Palaparing, kemudian Bakti dengan 4G-nya. Itu sebenarnya supaya akses jaringannya murah. Terus kedua, banyak sekali perangkat-perangkat itu yang masih kita import dari luar. Jadi seperti sekarang efek karena inflasi, kurs dolar, impact-nya pasti harga jualnya jadi lebih mahal. Nah itu yang terkadang jadinya fluktuatif secara harga. Nah pelanggan masa ada saatnya mereka istilahnya masih hold dulu. Kayak sekarang beberapa private company mereka hold dulu deh, tunggu tahun depan. Kondisi kursnya lebih bagusnya. Nanti kalau udah turun mungkin baru saya akan belanja. Jadi faktor itu masih mempengaruhi proses akuisisi pelanggan kami di market ya. Karena baik lagi kami pelanggannya B2B kan. B2B ini biasanya kan mereka lebih proper secara budget dan sebagainya. Kalau B2C kan langsung decision-nya saat itu juga. Tapi kan B2C itu produknya basic. Nah kalau B2B lebih complicated. Jadi variabelnya pasti akan lebih banyak ya. Jadi fokusnya sekarang existing pelanggan kami nih yang sudah ribuan pelanggan ini ya gimana caranya kita bikin mereka tetap puas dengan pelayanan kita kasih benefit supaya mereka tetap lanjutin kontrak. Makanya pas kemarin efek COVID 2021 kami tidak terlalu impact karena pelanggan masih ada kontrak berjalan, bahkan malah usage-nya naik. Pelanggan beberapa minta penambahan karena tadi berubah, yang awalnya kerja di kantor sekarang kerja di rumah kan. Jadi ada penambahan layanan-layanan di lokasi-lokasi lain. Ya, jadi kalau sebarannya pasti basic paling pertama adalah infrastruktur internet. Itu paling umum dan paling common. Semua orang pasti butuh internet. Kedua adalah penyediaan untuk jaringan WiFi dan cloud-nya. Nah, habis itu kemudian IT professional service. Jadi outsourcing orang Bu. Yang tadi dia nggak punya manpower, dia pakai dari kita. Nanti kalau ada urusan komputer saya rusak, tim Hypernet datang ya, gitu. WiFi yang connect, tim Hypernet datang ya. Nah, itu kami sebut dengan professional service. Nah, yang akan kami genjot, kami push nanti di tahun depan adalah cyber security. Gitu. Itu salah satu planning kami juga. Karena itu sudah menjadi concern sekarang. Dan cyber security seperti beli asuransi. Baru berasa impact-nya kalau nanti ada kejadian. Jadi orang merasa waktu itu ngapain sih beli cyber security, antivirus deh gitu. Ngapain antivirus, orang saya aman-aman aja. Pas emailnya kena hack, akunnya kena hack, baru iya ternyata gitu. Jadi kayak asuransi lah, nggak akan saat itu juga dirasakan apa, tapi itu proteksi untuk the long term-nya kan. Apalagi tambah lagi sekarang regulasi baru kan Bu, UU PDP, perlindungan data pribadi. Nah itu kan ada sanksi pidananya tuh. Jadi bagi korporasi sudah menjadi mandatory obligation, kewajiban untuk melindungi data-data karyawan dan konsumennya. Nah kan cara melindungi data digital ini bagaimana? Harus dengan cyber security. Nah mulai dari situ kami melihat bahwa ada opportunity yang kami bisa masuk ke market. Oh iya, terutama yang masih muda-muda tuh, anak-anak daerah terutama. Anak daerah? Jangan dianggap remeh gaptek gitu. Betul, karena dengan keterbatasan itu justru bikin mereka semangat belajarnya makin lebih tinggi. Apalagi dengan internet kan mereka gampang banget sekarang. Dulu kan mungkin zaman orang tua kita ya masih ke perpustakaan. Zaman kita mungkin keterbatasannya masih ada. Tapi zaman yang sekarang milenial ini mereka kan gampang sekali nyari akses informasi. Jadi untuk belajar menurut saya gampang banget sekarang. Tinggal masalah mau apa. Jadi orang daerah bisa jadi lebih pintar dibanding orang-orang di kota besar kayak Jakarta. Karena fighting spiritnya masih kuat. Nah memang jeleknya adalah skill mereka yang udah bagus ini terkadang tidak dihargai dengan sesuai oleh perusahaan-perusahaan lokal. Jadi tendensinya anak-anak yang sudah pinter-pinter ini pada saat sudah punya pengalaman, mereka banyak kan langsung pindah ke luar negeri. Karena tadi salah satunya masalah gaji. Gitu. Kemarin saya baca di berita gaji di Singapura dengan di Indonesia 3 kali lipat dengan posisi yang sama. Ya pasti mereka akan pilih ke sana. Jadi itulah kenapa kadang-kadang yang anak-anak talent kita yang bagus-bagus, kok kenapa nggak di Indonesia?
karena secara apresiasinya itu tidak sepadan dengan di luar. Mungkin setelah nanti mereka mau jadi entrepreneur, banyak startup, baru mungkin mereka balik. Ya kan kita lihat banyak sekali startup Indonesia tuh founder-founder yang memang lulusan luar negeri, kerja di luar negeri, kemudian balik ke Indonesia, do something yang bisa lebih baik kan. Jadi mungkin lebih ke arah motivasi mereka balik ke Indo, kita bikin bisnis startup lebih bagus untuk majuin tadi ekosistem digital. Tapi dulu mereka jadi karyawan lagi, saya rasa mungkin kita akan tetap kalah gitu. Challenge di kita juga Bu untuk nge-hire talent-talent bagus gitu. Makanya kita harus regenerasinya cepat ya. Karena kalau kita cuman kasih dia itu aja, pasti dia akan cepat bosanan. Jadi bukan masalah gaji aja, tapi mereka juga cepat bosan. Ada berapa karyawan Pak? Total sekarang hampir 400 lebih. Oh, gimana ya? Tahun depan target 480 orang. Tersebar? Tersebar semua. Tapi mayoritas masih di Jakarta. Wah, anak muda kebanyakan? Ya rata-rata under 35. Ya salah satunya nih ya, kantornya harus dibikin kekinian kan. Kalau nggak mereka nggak mau gitu. Terus kedua ya biasanya mereka butuh didengerin sih. Jadi harus kasih mereka space untuk mereka kasih pendapat. Gitu. Terus ya apresiasi lah. Apakah itu dalam bentuk material atau dalam bentuk yang lain gitu. Sama challenge gitu. Kasih mereka sesuatu yang baru, karena kalau nggak mereka cepat bosanan. Tapi kadang serba salah ya, kita kasih tugas yang baru lagi, mereka bilang Pak saya overload Pak, jangan dikasih banyak-banyak gitu. Jadi itu mesti balance. Tapi biasanya anak-anak kayak gini memang mereka haus belajar, dan kita nggak bisa expect mereka untuk stay selamanya. Makanya regenerasi tetap harus kita lakukan. Itu kita banyak kerjasama dengan SMK, STM, kampus-kampus di daerah terutama. Untuk kurikulum kita udah mulai kita masukin. Karena sekarang education dengan dunia kerja itu juga punya gap. Gimana sih lulusan mereka ini bisa langsung diterima di dunia kerja kan? Nah kenapa nggak bisa langsung? Karena ada gap itu di apa yang dikerjain dengan yang dipelajarin beda. Makanya kenapa muncul program internship, muncul magang untuk bisa bridging gap itu. Nah sekarang kita dari dunia industri kita lebih awal nih. Instead of kita nungguin mereka magang ke kita, kenapa nggak kita masukin aja pekerjaan kita menjadi kurikulumnya di mereka. Jadi pada saat mereka lulus sebenarnya mereka udah ngerti mungkin basicnya lah. Jadi pada saat mereka masuk mereka udah paham. Tinggal dibuat supaya mereka lebih ngerti untuk menjadi lebih advance. Nah itu cara kita untuk regenerasi Bu. Dengan itu kita dapat nih talent-talent yang menurut kita potensial. Oh anak ini bagus nih ternyata nilai untuk ini. Ya nanti kita bisa nawarin. Kalau magang nanti kita punya kita anak ini kita oke. Nah anak-anaknya juga udah kenal kita jadinya kan. Oh nanti saya magang saya mau ke Hypernet karena Hypernet itu cocok sama hobinya saya, interestnya saya. Kan kerja akan lebih maksimal kalau sesuai dengan interest. Kalau dipaksain pasti mereka nggak akan. Kalau secara sebaran pulau kita pastikan bareng-bareng kolaborasi dengan Excel ya, karena mereka yang menyediakan jaringan. Sejalan, karena mereka yang bangunin jaringannya, kita yang provide servicesnya. Jadi sebenarnya kolaborasinya kira-kira secara gambaran begitu. Nah targetnya memang secara data sebaran penetrasi internet kan masih fokusnya ke Jawa Bali, karena infrastrukturnya paling gampang di situ. Dan kan ibu kota di sini. Nanti tahun depan sudah ekspansi ke Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Berarti kan Palembang, Medan, Balikpapan, which is satu Kalimantannya juga karena masalah IKN juga, yes. Tapi secara populasi sebenarnya belum padat. Itu memang masih long term investment. Sama Sulawesi, karena di industri pariwisata di Sulawesi itu udah growing. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan baru, terutama perusahaan nikel, tembaga itu kan di Sulawesi. Karena masalah kita mau lokalisasi hilirisasi untuk masalah baterai. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di sana. Nah itu jadi target kita untuk penetrasi market baru. Dan juga UMKM juga pasti akan growing. Pada saat area itu growing secara industrinya, biasanya UMKM itu akan ikut di sana, growing juga. Gak ada yang spesial, standar aja. Jadi tidur cukup, makan ya bisa sebisa mungkin makanan sehat ya, jangan junk food. Sama olahraga sih. Nah, olahraga ini yang susah karena waktunya suka nggak bisa pas gitu. Tapi menurut saya sih paling penting ya jaga makan sih. Jadi orang bilang mulutmu harimaumu tuh bener juga. Salah ngomong nyakitin orang, salah makan nyakitin diri sendiri.
mungkin karena kenapa orang bilang orang IT itu nerd atau pendiam, karena dia kebanyakan waktunya di depan komputer kan, jadi dia nggak berinteraksi. Nah tapi kan IT yang sekarang agak rada beda, karena apa yang kita lakukan di depan komputer itu juga sebenarnya berinteraksi di dunia virtual dengan adanya sosial media kan. Nah sebenarnya gara-gara itu jadi memperbaiki skill komunikasi kita walaupun masih virtual kan, tapi akhirnya kan kita jadi ketemu secara offline. Jadi bukan berarti orang IT itu tuh semuanya butuh buku atau introvert, enggak juga. Nah kenapa saya maksudnya agak sedikit ekstrovert ya, karena kan memang tuntutan bisnis saya harus networking gitu. Jadi kalau saya nggak bisa ngobrol sama orang, nggak bisa ketemu orang, kayak susah. Kan waktu awal ini 16 tahun yang lalu kita bangun kan, ya posisi saya pasti sales dulu kan. Pada saat create company, sales dulu yang harus ada. Kalau nggak saya mau jualan. Baru kemudian kita beresin secara produknya. Baru finance, nanti baru back office belakangnya. Jadi ya mau tidak mau ya organik harus bisa jadi sales. Sampai sekarang juga saya masih jadi sales, Bu. Ketemu pelanggan juga saya masih ditarik-tarik sama anak-anak sales. Mau nggak mau, iya. Ya dari situ jadinya ya banyak interaksi. Sama saya suka main game online. Jadi interaksi sama teman-teman juga masih banyak kan. Ya itu juga salah satu menurut saya masukan buat pemerintah, kita harus improve ya industri kreatif. Supaya gimana caranya game itu tidak dianggap dengan konotasi yang kayak zaman dulu. Orang main game males, ya kan? Pasti pokoknya orang-orang gamers itu dianggap malas lah, nggak bisa belajar, bolos sekolah. Padahal game sekarang jadi e-sport baru kan, malah jadi income. Saya cerita dikit Bu, dulu waktu saya main game itu saya sering dimarahin Bu sama bapak saya. Main game mulu, kapan belajarnya? Untung nilai saya masih lumayan bagus, jadi dia nggak marah-marah banget. Terus sampai suatu saat saya bisa jual itu karakter saya di dunia game seharga waktu itu 9 juta. Dimana saat itu tuh, zaman itu kan 9 juta itu udah gede banget. Dia kaget, dipikir saya nyolong duit. Enggak Pak, ini beneran saya jual game. Nah, baru waktu itu dia baru, oh ternyata bisa cari duit dengan ini. Makanya orang tua saya mau ngasih saya modal untuk bikin warnet. Akhirnya warnet bertumbuh lah menjadi Hypernet. Kita agak keren dikit, kalau Google, Amazon kan dari garasi, saya dari warnet. Jadi sebenarnya saya lebih keren dikit. Cuma jadinya masih keren dia. Iya, gedean dia soalnya. Pertama mungkin jangan terima message atau ngeklik sesuatu yang memang bukan dari kalangan kita ya, atau memang yang kita tahu gitu. Karena biasanya hacking itu masuk dari file-file atau message yang kita klik tanpa sengaja gitu. Nah, terus kedua ya password kalau bisa diganti regular. Makanya di Hypernet kami menerapkan juga ISO 27000. Itu masalah data security. Nanti tahun depan ada lagi ISO baru yang sudah diupdate 27701. Itu lebih spesifik lagi untuk masalah yang menunjang PDP tadi, perlindungan data pribadi. Nah, itu kami juga mengencourage employee kami, karyawan kami untuk bisa melakukan itu juga sehari-hari. Gitu. Karena di sini kan kita kan menghandle data customer juga secara nggak langsung, bukan data kita aja kan. Jadi jangan sampai nanti itu jadi masalah. Jadi itu hal itu checklist itu udah mulai dilakukan sekarang. Nah pasti ujung-ujungnya nanti kalau mau makin aman pasti akan jadi makin biaya kan. Istilahnya di rumah kalau ibu cuma pagarnya kayu ya udah jaga ini cuma jagain orang. Tapi kalau diterobos pakai motor kan lewat, tapi kan murah. Ya udah ganti pagar besi. Iya, motor nggak lewat, tapi terobos mobil masih. Ganti baja, ya lebih mahal lagi. Jadi tergantung level security-nya mau sampai seberapa aman. Dan pastinya ada biaya. Nah, makanya cyber security yang nanti kita offer itu kita maunya itu bisa bertahap. Supaya customer tuh sesuaikan dengan levelnya mereka aja. UMKM apakah perlu sampai seperti kelasnya bank? Kan nggak perlu. Nah, itu kita sesuai.